Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akan absen ya. Nenek Astuti, Adelia, Hadir Bu. Islamawati, Hadir Bu. Beda Menggala, Hadir Bu. Siska Rimbaso, Hadir Bu. Garbal Rayodi, Hadir Bu. Siska Estara, Apa? Saya aktivitasnya terus dipertahankan ya. Ya Bu. Oke, sesuai arahan saya minggu lalu, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu siswa mampu menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri itu disebut apa? Ada yang tahu? Fotosintesis. Oke, berarti semuanya sudah belajar ya di rumahnya masing-masing? Jadi proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Lalu bagaimana proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu dimulai ketika tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah itu melalui akar. Lalu akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu karbon dioksida akan diserap oleh si tumbuhan melalui stomata. Stomata ini letaknya di bawah daun. Proses fotosintesis itu tepatnya terjadi pada daun. Fotosintesis terjadi ketika klorofil yang ada di dalam daun itu menyerap sinar matahari dan mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan gula. Lalu gula yang dihasilkan itu akan disimpan di dalam buah atau umbi-umbian. Nah, rasa manis dari buah yang sering kita makan sehari-hari itu adalah hasil dari fotosintesis. Selain gula, oksigen yang kita hirup di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu cahaya. Tanpa adanya cahaya matahari, maka proses fotosintesis itu tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, suhu. Suhu setiap tanaman untuk berfotosintesis itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai suhu tinggi dan juga rendah. Lalu konsentrasi karbon dioksida dan konsentrasi oksigen. Konsentrasi karbon dioksida yang meningkat itu akan membuat laju proses fotosintesis itu akan meningkat. Berbeda dengan konsentrasi karbon dioksida, oksigen yang meningkat itu justru akan membuat proses fotosintesis itu akan menurun. Lalu air dan kandungan hara. Jika tidak ada air, proses fotosintesis juga tidak akan bekerja secara maksimal. Lalu apakah manfaat dari proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Proses fotosintesis juga menghasilkan glukosa, di mana glukosa ini berperan sebagai bahan bakar untuk membentuk lemak dan protein pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu kelembapan udara di lingkungan sekitar. Nah, kelembapan udara itu 10% alami berasal dari tanaman. Kelembapan udara ini juga berefek pada kegiatan manusia seperti memberikan ketenangan dan membuat tubuh kita itu berkurang. Lalu menghasilkan bahan makanan.
Menghasilkan bahan makanan yang dimaksud ini adalah menghasilkan buah dan umbi-umbian pada tumbuhan. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini saya ingin kita berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya. Oke, untuk kelompoknya Alifa dan Adel itu akan mencari manfaat dari akar. Untuk Islamawati dan Hidayah akan mencari manfaat dari batang. Untuk Siska dan Herman akan mencari manfaat dari daun. Silakan kalian berdiskusi. Baik, Bu. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kalian paparkan mulai dari kelompok pertama. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi saya bersama dengan kelompok saya mengenai manfaat dari akar. Bentuk akar tidak berbuku-buku, namun juga tidak berluas. Biasanya akar berwarna keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kecoklatan. Akar akan terus mengalami pemanjangan pada ujung akar yang memungkinkan agar dapat memanjangkan ke daerah-daerah yang mengandung banyak resapan air. Fungsi akar yaitu menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisi-nutrisi yang ada di tanah akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi baik organik maupun non-organik. Air menjadi suplemen tumbuhan yang utama. Oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan banyak air. Sekian. Untuk kelompok kedua, Ya baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu fungsi dari batang. Jadi batang adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuhan batang pada jaringan embrional. Bagian batang yang menjadi munculnya daun disebut dengan nodus. Sementara itu, bagian yang terletak di antara dua buku disebut ruas internodus. Batang menjadi jalur transportasi dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Terima kasih. kelompok tiga, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Manfaat dari daun memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Dalam hal ini, fungsi daun pada tumbuhan berguna untuk mendukung fotosintesis atau proses pengolahan makanan dalam tanaman. Ini tidak lain karena terdapat kandungan kloroplas pada daun. Daun juga berfungsi untuk menyimpan air sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Bukan hanya itu, daun juga berperan dalam membantu tanaman bernapas untuk mempertahankan hidup. Baik, terima kasih atas pelajaran saya. baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memaparkan materi. Untuk materi kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini? Silakan. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Proses fotosintesis mempunyai banyak manfaat, salah satunya menghasilkan oksigen yang dihirup makhluk hidup. Baik, terima kasih. Untuk tugasnya, saya ingin kalian menggambar struktur sel tumbuhan dan akan dikumpulkan di minggu berikutnya. Cukup sekian materi kita hari ini.